Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur, kami datang beribadah kepadamu. Karena kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan dalam kehidupan kami. Maka urapi kami Roh Kudus agar kami pulang boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kami. Firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Firman Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan di zaman akhir. Dalam nama Yesus kami raih firman Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati Tuhan berhasil, yang terikat dilepaskan dari segala yang jahat, yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah berkat, sukacita, damai sejahtera dari kerajaan sorga. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap rumah tangga, keluarga, roh tubuh jiwa kami. Setiap kata kalimat firman Tuhan diurapi, disucikan, dikuduskan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dari mimbar ini kembali kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Selamat pagi. Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara dan saya beribadah pada pagi hari ini. Kita pulang dalam berkat kasih kebaikan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam lagi kanan kiri saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita. Bersama-sama kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Saudara boleh lihat dari Alkitab. Saudara boleh buka segera di HP saudara. Di layar di depan sudah tersedia Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan membaca, kita akan memperhatikan bersama-sama. Saya akan baca terlebih dulu 10 dan 11. Lalu nanti ayat 12-nya kita akan baca bersama-sama semua. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Silakan saudara yang mau mencatat firman Tuhan siapkan catatannya. Yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Ya, amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah nyanyian kemenangan ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 bersama-sama kita baca. Saudara, Tiberias 1, 2, iya. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini ya seperti yang kita lihat, seperti yang saudara lihat di Alkitab saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, ya tadi juga kita sudah lihat saudara Wahyu 12 ayat 10 di atasnya itu kalau di Alkitab saudara di sana ada tulisan judulnya nyanyian kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, nyanyian kemenangan. Amin. Ya saudara, bahwa ketika ada ya saudara satu kemenangan artinya ada sebuah peperangan atau pertandingan.
atau perlombaan dikatakan saudara. Bahwa kalau saudara baca ya nanti di rumah saudara baca ya ada waktu ya di Alkitab saudara. Sebelum ayat 10 ya tetap di Wahyu 12. Sebelum ayat 10 ayat 9, 8, 7 dan seterusnya saudara. Sampai di ayat yang paling awal saudara. Di sana diceritakan bahwa terjadi yang namanya peperangan di sorga. Terjadi yang namanya naga besar ya atau ular tua itu atau disebut iblis atau Satan itu dikalahkan ya saudara, itu dihancurkan, katakan amin. Dikalahkan ya saudara. Mikael penghulu malaikat itu ya, penghulu malaikat itu artinya kepala malaikat, namanya Mikael saudara. Kepala malaikat kerajaan sorga namanya Mikael, dan Mikael menghancurkan ya saudara naga besar ini atau ular tua atau sebutan lainnya saudara, ya bisa dibilang iblis atau Satan ini saudara, dihancurkan dan dijatuhkan ya saudara, dan terjadi nyanyian kemenangan di sorga. Ya saudara dan saya, kita adalah bagian dari kerajaan sorga, katakan amin. Saudara dan saya, kita warga sorga, amin. Sama-sama bilang sama saya, aku warga sorga. Ya, maka warga sorga, bagian dari kerajaan sorga adalah kemenangan. Dan ketika terjadi kemenangan, seperti yang tadi kita sudah lihat, judulnya adalah nyanyian kemenangan. Ada nyanyian kemenangan, ada sukacita kemenangan, ada sorak-sorai di dalam kemenangan. Dan inilah yang membuktikan saudara dan saya, kita sebagai bagian dari kerajaan sorga, saudara dan saya, kita hidup, kita ada hari ini hanya untuk menyembah dan memuji nama Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya, yang memberkati saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan sorak-sorai, berikan pujian yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Ya, dan pagi ini kita akan sama-sama belajar, jadi artinya betapa pentingnya saudara dan saya, kita hari ini kembali kita mengingat ya bahwa iblis setan ini saudara, naga besar ini dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ayat 11 boleh ditampilkan kembali. Ya, oleh darah anak domba, berbicara tentang kuasa darah Tuhan Yesus, berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, dan kesaksian perkataan mereka. Ya saudara, kesaksian perkataan artinya apa saudara? Ketika saudara dan saya memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan Raja, Juru Selamat kita. Amin. Karena ketika orang memuji, ketika orang menyembah Tuhan, ketika orang memuji nama Tuhan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan, itu adalah kesaksian yang hidup. Amin. Ya, pagi ini saya akan berbicara tentang kuasa pujian dan penyembahan. The power of praise and worship. Haleluya. Iya saudara, orang Kristen yang namanya menyanyi itu sudah ya bukan hal yang baru. Iya saudara, orang Kristen yang namanya menyembah, pujian penyembahan bukan hal yang biasa, bukan hal yang heran gitu, bukan saudara. Tapi bisa dibilang sudah biasa. Ya, karena saudara dan saya, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita kebaktian kepada Tuhan. Ya sudah banyak ya, kita tahu pasti di dalam ibadah kebaktian pasti ada pujian penyembahan, pasti ada nyanyian untuk memuliakan Tuhan, nyanyian untuk menyembah Tuhan. Ya, tapi sayangnya nggak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa ada kuasa yang sangat besar di dalam pujian penyembahan dari setiap orang-orang percaya. Katakan amin. Ya, itu sebabnya ya anjuran kami, saudara Bapak Ibu, ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya waktu, ya saudara, mari saudara Bapak Ibu, ya selain kita ya beribadah itu kita terima firman, kita terima perjamuan kudus diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya, mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita akan lihat nanti saudara. Ya, kita akan pelajari pada pagi hari ini saudara bahwa apa dampak dari pujian penyembahan. Ya, ketika kita menyembah, ketika kita memuji, ketika nyanyian penyembahan, ketika lagu yang diangkat, ya satu pujian yang diciptakan, satu lagu yang meninggikan nama Tuhan, satu nyanyian yang diadakan untuk menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan lihat sama-sama pada pagi hari ini. Itu sebabnya ya baik di gereja, baik juga di rumah. Kalau kita berdoa di rumah, mari saudara dan saya kita menyembah Tuhan.
Ya, kita latih diri kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyanyi bagi Tuhan. Tapi Pak, ya saya nggak bisa nyanyi Pak, misalnya. Ya saudara, aduh Pak jangankan nyanyi, senyum aja saya fales. Ya saudara, fales itu kan sumbang gitu saudara ya kira-kira. Ya saudara, senyum aja saya sumbang Pak. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan lihat hati, katakan amin. Karena bicara penyembahan dan pujian itu bukan hanya nyanyian itu penting, nyanyian itu berharga di mata Tuhan. Tapi lebih berharga adalah hati kita yang menyembah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu dalam bahasa aslinya namanya proskuneo. Ya, sudah disebut proskuneo. Ya, proskuneo adalah menyembah Tuhan. Ya, satu sikap hati ya yang menyembah, mengagumi, meninggikan Tuhan, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berangkat dari ucapan syukur yang sangat luar biasa karena menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Amin saudara. Menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan, saudara dan saya mungkin sudah terhilang. Tapi syukur karena kasih Tuhan. Syukur karena kuasa Tuhan. Saudara dan saya hari ini kita boleh berada sebagaimana kita ada. Dan kita pulang dari beribadah. Kita bawa nyanyian kemenangan, sukacita, sorak-sorai. Saudara dan saya melihat berkat mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara. Yang terutama adalah sikap hati. Ya saudara, maka banyak orang yang suaranya mungkin bagus, baik. Tapi kalau sikap hatinya tidak menyembah Tuhan sungguh atau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya mohon maaf, hanya mungkin ya sudah memikirkan perkara-perkara duniawi, hanya memikirkan perkara-perkara yang di luar, bukan yang di atas, Alkitab katakan yang di sorga, maka saudara mohon maaf, semuanya sia-sia. Tapi ketika saudara dan saya kita datang pada Tuhan, ya Tuhan tahu kok saudara mungkin ya maaf gitu saudara suaranya mungkin biasa-biasa aja. Ya saudara kita mungkin suaranya mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika saudara dan saya datang dengan hati yang sungguh tulus. Ya datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Maka ada kuasa yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Katakan amin. Ada keajaiban yang terjadi ketika saudara dan saya menyembah Tuhan. Amin. Sama-sama kita pagi ini akan belajar. Ya, jadi pagi hari ini what are the impacts of the power of praise and worship in our lives? Apa dampak ya, apa pengaruh ya dari kuasa pujian penyembahan ya yang begitu sungguh datang dalam hidup kita ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, yang pertama saudara dan saya ya dampak dari pujian penyembahan itu dapat mengundang hadirat Tuhan di dalam hidup orang percaya. Mengundang kehadiran Tuhan. Praise and worship invite God's presence. Ya, kehadiran Tuhan. Ya, saudara dan saya kita hidup, saudara dan saya kita percaya bahwa di mana Allah hadir, di mana Tuhan hadir, saudara dan saya kita melihat berkat mujizat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan hadir, di sana ada berkat kemuliaan Tuhan. Ya, sekali lagi yang pertama catat baik. Ya saudara, praise and worship invite God's presence. Ya, pujian penyembahan mengundang kehadirat Tuhan. Ya, ada masanya saudara Bapak Ibu, ya ketika bangsa Israel sedang yaitu berhadapan dengan para musuh-musuhnya. Ya saudara, dan ketika mereka membawa yang namanya tabut perjanjian, ya tabut perjanjian ini ya nanti saya akan kalau saudara tahu itu nanti ada gambarnya saudara, kira-kira mungkin mengingatkan, merefresh saudara ya. Tabut perjanjian ini harus dibawa ke tempat yang baik ya dan ya harus ada di bait suci. Ya saudara, bait Allah, rumah Tuhan. Maka tabut perjanjian ini saudara harus diletakkan di tempat yang Tuhan katakan. Yuk kita lihat sama-sama saudara 2 Tawarik 5. Apa yang terjadi ketika tabut perjanjian ya saudara ditempatkan di rumah Allah, hadirat Allah hadir di sana. Ya, dan itu memberkati setiap anak-anak Tuhan. Ya, pada zaman itu orang Israel kita lihat di perjanjian lama 2 Tawarik 5. 2 Tawarik 5 ayat 12 sampai dengan 14. 2 Tawarik 5 12 sampai dengan 14. Saya baca 12 13, nanti 14-nya kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah
berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Ayat berikutnya, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni apa? Rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayatnya yang ke-14 kita baca, 2, 3, ya. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Haleluya. Iya saudara, saudara perhatikan kalimat yang terakhir, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Haleluya. Iya saudara, saudara, ketika ya saudara ada puji-pujian, penyembahan yang dinaikkan ya di dalam rumah Allah, di dalam rumah Tuhan, saya berdoa saudara dan saya, rumahku dipenuhi pujian penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi bahwa awan kemuliaan Allah ya turun di atas tempat itu, dan di atas rumah Tuhan ada awan kemuliaan Allah. Ya saudara, awan-awan itu artinya kemuliaan. Ya, di Ibrani 12 ayat 11, saudara boleh catat nanti baca di rumah, bahwa awan-awan itu juga artinya hadirat Tuhan. Ya saudara, di perjanjian lama saudara, kalau ada awan kemuliaan Allah, bahwa Allah berkenan atas tempat tersebut. Ya saudara, dan ketika Allah berkenan atas tempat tersebut, tempat itu menjadi tempat yang sangat indah. Katakan amin. Di mana ada kekudusan Allah, di sana ada kemuliaan Allah. Dan ketika ada kemuliaan Allah, di sana pasti ada kuasa, ada mujizat terjadi, ada berkat terjadi, ada keajaiban tercurah. Keluargamu, keluargaku, kita yang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam rumah kita, kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan Tuhan yaitu tercurah bagi saudara dan saya. Kita sehat, kita sembuh, saudara dan saya damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya, saudara. Maka saudara, saya percaya kemuliaan Tuhan itu menarik hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan dicurahkan, kita lihat tadi saudara, kita sudah dengar bahwa imam-imam itu tidak tahan berdiri. Ya saudara, bahwa apa? Karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Ya, kemuliaan Tuhan begitu dahsyat, begitu indah. Saya teringat saudara Bapak Ibu, ya, waktu mendiang pendeta Pariaji, almarhum gembala sidang saudara dan saya, ya, beliau bercerita, bersaksi, saudara mungkin juga pernah mendengar kesaksian beliau saudara, ya, ketika beliau berdoa kepada Tuhan, ya, dan singkat cerita Tuhan berkenan untuk apa saudara? Untuk menjamah, untuk menjumpai beliau dan keluarganya. Ya saudara, dan beliau berkata saudara bahwa beliau gemetar, beliau tidak dapat melihat Tuhan. Ya saudara, beliau tidak dapat, ya saudara, beliau hanya tersungkur saudara. Bahkan saudara, beliau ada, kalau tersungkur artinya di bawah ya saudara ya. Sudah tengkurap gitu saudara, sudah tersungkur di bawah. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ya saudara, karena apa saudara? Karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Kekudusan Tuhan begitu luar biasa. Itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang terus memelihara pujian penyembahan di hati kita, di hidup kita, di rumah kita masing-masing, rumah saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Rumah saudara dan saya ada damai sejahtera. Katakan amin. Tidak kekurangan segala sesuatu yang baik, dijaga malaikat. Keluargamu diberkati berbahagia, bisnismu pasti maju, pekerjaanmu pasti berhasil, keluargamu, keluargaku, kita sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan pada saat itu saudara, Tuhan berkenan untuk apa saudara? Menjamah, ya saudara, keluarga, istri, ya saudara, dari mendiang pendeta Yesaya Pariaji, juga anak-anak, ya ibu gembala kita, ya saudara. Dan Tuhan berkata kepada beliau, kepada almarhum, ya, bahwa namamu dan nama istrimu tercatat ada di sorga. Amin saudara. Saudara dan saya, ya, hari ini kita harus bersyukur kita jadi anak Tuhan. Amin. Kenapa?
Karena ketika saudara dan saya jadi anak Tuhan, hidup kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan ada di rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Kemuliaan Tuhan mengerjakan setiap kuasa mujizat yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya, ya saudara, jangan bosan menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya terus nyanyi buat kemuliaan Tuhan. Terus mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Di rumah kita, ya, di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita. Ya, tadi saya katakan saudara bahwa pujian menyembahan adalah tentang hati yang menyembah. Amin. Ya, dan saudara, di dalam bait suci yang tadi kita sudah baca, saudara, di 2 Tawarik pasal yang kelima, itu terdapat yang tadi saya sudah sampaikan sama saudara, tabut perjanjian. Ya, di mana tabut perjanjian ini saudara juga yaitu menjadi yaitu salah satu hal yang sangat luar biasa, mengundang hadirat Tuhan. Di sana saudara dan saya ada berkat firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya kita juga terima di tempat ini di gereja Tiberias. Yuk kita lihat ayat 7 dan 8-nya. 2 Tawarik 5 ayat 7 dan 8. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, maksudnya di rumah Tuhan, di bait suci, di tempat maha kudus, semua bilang sama saya maha kudus, amin, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Ya, nanti saudara saya sampaikan kerub itu seperti apa. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Ya, yang paling sederhana, kalau saudara bisa Google sebenarnya, kerub itu apa sih? Kerub itu malaikat. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, saudara. Ini malaikat kerub, saudara Bapak Ibu. Dia saudara, kerub itu adalah malaikat kekudusan Tuhan. Iya saudara, ini yang menjaga pohon kehidupan di, ya saudara, Taman Eden, bisa dibilang begitu saudara. Ini kerub. Ya saudara, itu sebabnya saudara ada di perjamuan kudus Tiberias, ini juga semua dituntun oleh Tuhan. Amin. Gembala sidang kita bukan iseng gitu saudara. Ya bukan perjamuannya gambar apa yang enaknya ya gitu saudara. Ya kira-kira yang keren apa ya? Enggak saudara. Ya tapi Tuhan tuntun perjamuan kudus Tiberias. Ya saudara, malaikat kerub itu ada di atas tabut perjanjian. Ya tabut perjanjian itu seperti apa? Nah kira-kira seperti ini gambarnya saudara. Nah ini namanya tabut perjanjian. Atasnya itu saudara kalau lihat, mohon maaf agak kepotong itu saudara gambarnya, itu malaikat kerubnya. Ya saudara, ada 2 dan menutupi atau menudungi yang namanya tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian ini adanya di ruangan maha kudus. Saudara pernah mendengar gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji selalu berkata, selalu menyampaikan kepada saudara dan saya kita jemaat ruangan maha kudus. Katakan amin. Karena itu janji Tuhan, jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta di sorga, saudara dan saya berjubahkan kekudusan, keluargamu-keluargaku, suatu hari kita dalam ruangan maha kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini mari saudara dan saya masih ada kesempatan, mari kita berjuang. Mari saudara dan saya, ya, kita sudah diberikan kesempatan, kita sudah diberikan sarana. Ya, bicara sarana di dalam tabut perjanjian itu, ya tentu pertanyaannya ada apanya Pak Pendeta? Ada ini saudara, boleh ditampilkan gambarnya. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu, itu kalau saudara lihat ada huruf Ibrani, itu 2 loh batu isinya 10 perintah Allah. Amin. Iya saudara. Lalu ada yang namanya itu yang bulat di bawah itu saudara, itu adalah satu teko gitu saudara. Teko itu tempat wadah, isinya roti mana. Ya, dan bicara mana nggak bisa bicara sendiri. Bicara mana melambangkan atau menggambarkan makanan. Tuhan Yesus berkata bahwa nenek moyangmu sudah mati di padang gurun karena mereka makan mana. Akulah roti hidup. Siapa yang percaya, siapa yang makan tubuh Tuhan Yesus, tubuhku adalah benar-benar makanan. Maka aku akan memberi hidup yang kekal. Bahwa perjamuan kudus itu bicara tentang perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya hari ini kita menerimanya di tempat ini. Amin. Dan tongkat yang di sebelah kanan itu adalah tongkat Harun. Ya saudara, tunas. Ya saudara, tongkat tunas yang pernah bertumbuh berbuah. Dan saudara, ini adalah bagian dari tabut perjanjian. Firman Tuhan kita terima. Saudara dan saya, kita terima perjamuan kudus dan minyak urapan.
Di gereja ini, saudara dan saya kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya menerima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita melihat mujizat Tuhan. Karena darah Yesus, perjamuan kudus, minyak urapan, menarik hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya meraih kemenangan sukacita dari kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya catat di sini biar jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Perjamuan kudus dan minyak urapan adalah sarana kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga kasih dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya, saudara. Ketika saudara dan saya kita terima tubuh darah Tuhan Yesus, ya, saudara, kita menyembah Yesus, saudara dan saya kita menyanyi bagi Tuhan, maka ada berkat mujizat terjadi. Amin. Ya saudara, ada begitu banyak kesaksian yang mengatakan, yang bercerita saudara, ya bahwa ketika, jangankan di gereja, ya orang yang di live streaming saja saudara, orang yang mengikuti ibadah secara live streaming, ya saudara, kami menerima juga saudara banyak sekali kesaksian. Salah satunya Ibu Agustin, ya saudara, ia tiba-tiba kehilangan pendengaran, ya salah satu telinganya, ya itu kehilangan pendengaran dan singkat cerita sudah berobat, ya bahkan minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, ya saudara, telinganya ada gangguan, salah satunya saya lupa kiri atau kanan, tapi salah satunya ada gangguan, nggak bisa mendengar, ya dan berbulan-bulan saudara, berbulan-bulan. Tapi ketika ikut ibadah live streaming, beribadah kepada Tuhan, ya saudara, ibadah perjamuan kudus, ya dipimpin oleh gembala sidang, ya Ibu Pendeta Darniati Pariaji, ketika sedang menyanyikan tubuhmu dan darahmu, ya dan juga mengangkat perjamuan kudus, ya saudara, pada hari itu tiba-tiba saja ketika sedang mengangkat, ya saudara, tiba-tiba saja telinganya yang sebelah mendengar suara, ya saudara, dari telinganya yang tidak mendengar itu mendengar perkataannya, dan ketika dia konfirmasinya lagi saudara, memastikannya kembali saudara, ya dia ikut doa minyak urapan, ya saudara, dan juga mengurapi dengan minyak, dia cek saudara kanan kiri sudah mendengar seketika itu juga, tanpa medis, tanpa operasi, tanpa segala yang diperlukan, sudah sembuh secara mujizat oleh kasih Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Karena ketika kita mengangkat tubuh darah Yesus, perjamuan kudus, ketika kita menyembah Tuhan, ya saudara dan saya, kita melihat ada hadirat Tuhan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya mari saudara dan saya ketika kita datang terima tubuh darah Yesus, ya saudara dan saya, kita harus dengan hati yang sungguh. Ya saudara, dengan hati yang benar-benar rendah hati datang pada Tuhan. Jangan anggap ibadah itu biasa. Amin. Ya, karena ada masanya ibadah itu libur. Waktu ibadah libur orang pada nanya, kapan buka lagi Pak Pendeta? Kapan ibadah lagi Pak Pendeta? Saya udah kangen mau nyanyi di gereja. Saya udah pengen beribadah di gereja. Kapan bukanya Pak Pendeta? Ketika ibadah berjalan dengan baik, ibadah diberikan, ada kesempatan, boleh berjalan dengan normal. Ya saudara, ibadah nggak lama saudara, seminggu saudara sekali. Ibadah hari Minggu doang, paling lama juga 2 jam. Iya kan saudara, pastikan saudara dan saya kita datang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena waktunya sudah singkat. Bukan saya yang bilang loh, Alkitab tadi yang bilang loh. Tadi di ayat pertama tadi saudara, bahwa waktunya sudah singkat. Sudah begitu banyak tanda-tanda. Ya saudara, fenomenal alam kalau saudara lihat banyak tanda-tandanya yang mencengangkan gitu saudara ya. Karena apa saudara? Karena sebelum-sebelumnya mungkin nggak pernah terjadi. Di Eropa Barat hari-hari ini sedang terjadi banjir bandang. Banyak kota di Eropa Barat banjir luar biasa. Mungkin di Eropa biasa. Tapi kalau saudara baca berita di Gurun Sahara bisa banjir. Nah itu baru luar biasa. Ya saudara, after 50 years, setengah abad. Ya saudara, ada beritanya. Baru tadi malam saya baca saudara. Ya, setelah 50 tahun Gurun Sahara banjir. Kenapa bisa banjir? Ada perubahan yang namanya ekosistem, ya lingkungan, ada perubahan, ya itu namanya fenomenal alam Bapak Ibu Saudara. Ada masanya nanti beberapa hari, ini menurut berita, menurut ilmuwan, ya saudara, tidak ada bayangan di atas kepala kita, udah macam-macam deh saudara, matahari beginilah, bulan begitulah, awan beginilah, ya saudara, ada tempat yang panasnya luar biasa, tiba-tiba banjir kan itu sesuatu.
Iya saudara, mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan lupa kita menyembah Tuhan setiap hari. Jangan lupa ada kuasa di balik pujian penyembahan orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Kita buka cepat 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Yuk kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ya, ia itu siapa? Nanti kita akan tahu. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi. Nah, ini saudara, ya, menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat berikutnya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang ke Yehuda, sehingga mereka terpukul apa? Kalah. Siapa yang kalah? Orang Amon, orang Moab, ya saudara, orang-orang musuh-musuh bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Ya, tadi kalau kita lihat ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, nah ia siapa? Raja Yosafat. Jadi raja ini berunding sama rakyatnya. Raja ini ya mengajak rakyatnya, ya supaya apa? Rakyatnya menyanyi, berkumpul dan memuji Tuhan di dalam pakaian kudus yang semarak. Ya, dan apa nyanyiannya? Yang dikatakan dalam nyanyiannya adalah nyanyian syukur bagi Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, nyanyian syukur. Ya, jadi ternyata Allah melatih saudara dan saya di dalam persoalan, di dalam tantangan. Jangan lupa saudara dan saya nyanyikan syukur. Amin. Karena saudara, firman Tuhan yang bilang bukan saya. Ya, hari ini kita belajar ternyata nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya, sebab Tuhan baik. Itu yang menggugah Tuhan. Itu yang membawa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Yang kedua, hari ini, dampak dari pujian penyembahan, praise and worship, shift our focus from problems to God's power. Pujian penyembahan orang percaya, ya, mengalihkan fokus kita dari masalah persoalan kepada kuasa Tuhan. Katakan amin. Banyak manusia, bahkan gak sedikit orang Kristen, ketika ada masalah, fokusnya ya saudara kepada masalah, dan akhirnya berlarut-larut kepada masalah, akhirnya di bawah masalah, di bawah tekanan, akhirnya dikalahkan oleh masalah, dikalahkan oleh tekanan. Tapi hari ini kita belajar saudara Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang berkemenangan. Kita umat kemenangan dari Tuhan, katakan amin. Kita umat kemenangan bersama dengan Tuhan, amin. Itu sebabnya bagaimana menang? Dalam menghadapi persoalan tantangan, secara logika, secara manusia, pasti orang galau, pasti orang bingung, ya saudara, bahkan sedih, kecewa. Nah itu tujuannya iblis, tujuannya setan. Untuk apa? Bermain-main di pikiranmu. Ya, minggu lalu saya bicara tentang mind games, tentang permainan di pikiran saudara. Iblis mau supaya manusia, orang Kristen dikalahkan oleh pikirannya, dikalahkan oleh masalahnya. Tapi hari ini saudara dan saya kita belajar, bahwa ketika ada masalah justru kita harus nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik, kasih setianya sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Katakan amin. Iya saudara, amin. Ya saudara, ada masalah, sembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu satu kebodohan bagi dunia. Bagi dunia, loh ada masalah, ada persoalan. Loh kalau kok kamu malah mengucap syukur, kok kamu malah menyembah Tuhan. Ternyata, ya saudara, bahwa saudara kita nggak perlu memikirkan strategi. Kita nggak perlu memikirkan cara. Kita nggak perlu memikirkan apa yang harus aku lakukan. No, yang saudara dan saya kita kerjakan adalah katakanlah ucapan syukur, katakanlah kebaikan untuk kebaikan kasih setia Tuhan. Amin. Jadi ternyata ketika orang-orang Israel, ya orang-orang Lewi, mereka nyanyi bersyukur menyembah Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Yes, di sanalah tangan Tuhan yang menghadang musuh-musuhnya, menghalau musuh-musuhnya. Amin. Yes, sehingga mereka terpukul kalah. Dan ketika mereka terpukul kalah,
Kembali lagi saudara, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang melakukan kemenangannya, dan kita melihat kemenangan dari Tuhan. Kembali lagi ucapan syukur dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Saudara dan saya, setiap hari kita sembah Yesus, kita sembah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, itu sebabnya penting bagi saudara dan saya, yes, jangan ada penyembahan yang lain, ya saudara, di dalam kehidupan kita selain kepada Tuhan Yesus. Kadang manusia suka nggak sadar, saudara. Itu sebabnya, yuk firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita. Ya saudara, kita lihat sama-sama yuk, ini kita buka cepat, Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini Allahnya kecil. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini perintah pertama loh saudara Bapak Ibu. Ya saudara, bahwa apa? Tuhan mau saudara dan saya, kita hanya menyembah Allah yang hidup. Amin. Ya, karena perkembangan zaman seringkali kita nggak sadar, ada begitu banyak saudara, hal-hal ya yang kita mungkin anggap biasa, tapi ujungnya itu membawa kepada maut. Hari-hari ini ya banyak sekali penyembahan berhala. Ya, banyak, ini bukan kayak zaman perjanjian lama, mungkin orang bangun patung di tengah jalan, enggak gitu ya saudara. Tapi banyak saudara dari apa? Dari fashion. Ya, saudara, dari apa? Dari, saudara tahu fashion ya, cara berpakaian, ya saudara, atau mungkin sesuatu yang hari-hari ini mirip dengan, maksud saya berkaitan dengan fashion, ya saudara. Sepertinya lucu, sepertinya kok kayaknya imut-imut, ya, sepertinya apa? Kan cuma boneka Pak. Ada satu boneka yang sekarang lagi viral, boneka monster saudara, boleh tampilkan. Ya saudara, berhati-hatilah ya saudara Bapak Ibu. Karena apa saudara? Boneka ini saudara, nah ini saya lupa namanya. Nah itu saudara tahu sendiri tuh. Labu-labu ya. Ya itulah pokoknya. Ya, dalam hati saya nggak penting juga. Iya kan saudara. Kenapa ini bisa viral? Karena yang memviralkan adalah seorang public figure yang sangat terkenal. Iya saudara, yang sangat terkenal saudara. Kalau nggak public figure juga orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau saudara cek, makanya saudara, Bapak Ibu, setiap sesuatu itu jangan langsung, oh iya itu langsung dipakai, langsung di ini, dicek dulu, ya saudara, dipelajari terlebih dahulu. Ini monster saudara Bapak Ibu. Ya, saudara. Dan banyak sekali yang merugikan, ya saudara. Banyak sekali orang-orang yang dirugikan maksud saya. Ya, tanpa apa saudara, tanpa disadari bahwa hari-hari ini, ya saudara, ular tua itu atau naga besar itu yang disebut iblis atau setan, itu banyak sekali memakai cara-cara supaya manusia tidak menyembah Tuhan. Supaya manusia fokusnya tidak kepada Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya hari ini terus menyembah memuji nama Tuhan Yesus, saudara dan saya meninggikan nama Tuhan yang hidup. Saudara dan saya, ada terobosan yang luar biasa dalam hidupmu. Ada kesembuhan, ada berkat mujizat, ada karir yang diberkati berhasil. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya pujian penyembahannya boleh menyenangkan hati Tuhan? Katakan haleluya. Ya saudara, datanglah dengan hati yang tulus. Ya saudara, datanglah dengan ucapan syukur. Itu sebabnya ya maka saudara dan saya mari kita pastikan hati kita menyembah Tuhan. Ya ketika kita menyembah Tuhan, hati kita jangan ke yang lain. Fokus kita jangan ke yang, aduh kompor di rumah belum dimatiin. Biarin aja saudara. Ya Tuhan pasti tolong, katakan amin saudara. Aduh ya gimana nih ya si ini si itu. Saudara fokuskan kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara Bapak Ibu, dampak pujian penyembahan dalam kehidupan orang percaya. Praise and worship bring spiritual victory and breakthrough. Karena pujian penyembahan orang percaya mendatangkan kemenangan dan terobosan di dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Amin. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kita lihat yuk ayat 25 dan 26. Alkitab katakan apa di sana saudara? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, lagi-lagi saudara, pujian penyembahan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Ya saudara, melalui pujian penyembahan
belenggu dosa dipatahkan, belenggu sakit penyakit dipatahkan, belenggu segala setan dan perbuatannya dipatahkan. Katakan amin. Makanya saudara Bapak Ibu, ya, yang sangat ya penting saudara di dalam pelayanan konseling dan pelepasan, ya saudara, itu memang harus ada pujian penyembahan. Karena kalau tadi saudara ingat, ya saudara, nyanyian kemenangan, ya, bahwa iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba pertama, yang kedua oleh kesaksian perkataan mereka. Ya, kesaksian perkataan adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Iya saudara, karena apa saudara? Iblis setan saudara, ular besar, ular tua itu gak suka, gak senang ya kalau manusia tuh memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara perhatikan, waktu Saul pikirannya stres, waktu Raja Saul pikirannya dipenuhi oleh setan kuasa gelap, Daud datang bawa kecapi, Daud memainkan pujian penyembahan, menyanyi bagi Tuhan, roh jahatnya pergi. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau saudara bilang, wah Pak ya kayaknya rumah saya ada kuasa gelapnya, kayaknya Pak rumah saya, pujian penyembahan kepada Tuhan, katakan amin. Bikin perjamuan kudus, katakan amin. Tapi Pak saya bingung Pak, doa perjamuannya gimana? Zaman udah canggih. Ya, buka di HP, ya cari perjamuan kudus Tiberias, perjamuan bersama dengan gembala sidang. Enggak ada alasan, bingung doa perjamuan gimana. Amin. Saudara tinggal ikuti perjamuan kudus. Nyanyi apa ya Pak? YouTube juga bisa dibuka. Nyanyi penyembahan, enggak ada alasan. Enggak tahu lagu rohani, katakan amin. Ya saudara, lagu yang paling gampang, tubuhmu dan darahmu. Amin, tercurah bagi kami. Ya saudara-saudara dan saya, kita bersama dengan Tuhan, kita melihat bahwa pujian penyembahan itu berdampak memberi terobosan bagi orang-orang percaya, katakan amin. Siapa yang percaya di dalam usaha, keluarga, karir, rumah tangganya ada terobosan yang luar biasa di dalam pujian penyembahan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bahwa setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ya saudara, yang diciptakan untuk menyembah Tuhan, tulus dari hati yang benar, saudara, hati yang tulus, kita gak pernah tahu saudara Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak yang sakit sembuh. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang dipulihkan. Salah satunya saudara Bapak Ibu, saudara tutup Alkitabnya, ada seorang pendeta pada tahun 1700-an namanya John Newton. John Newton ini saudara menciptakan sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Saudara tahu ya Amazing Grace ya. Amazing Grace dalam bahasa Indonesianya sungguh besar anugerahnya. Tahu ya? Amazing Grace, how sweet the sound. Amin. Ya, nggak usah dilanjutin. Ya, kalau kita lanjutin nanti kita sampai Natal, saudara Bapak Ibu. Ya, lagu tersebut diciptakan oleh John Newton. Ya, atas dasar ada latar belakang bahwa dia menerima kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dia bertobat sungguh dalam Tuhan, memberi hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan membebaskan kehidupan seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi anak Tuhan yang bebas menyembah Tuhan. John Newton punya ayah. Ayahnya adalah seorang saudagar perkapalan. Ya, di dalam kapal-kapal ayahnya banyak sekali pada tahun itu ya 1700 ya sekian saudara, banyak sekali budak belian. Ya, budak-budak pada zaman itu saudara. Ya, budak-budak orang kulit hitam saudara yang ada di kapal tersebut. Ya, biasanya dibeli atau dari kota lain ke kota lain, dan mereka melihat bahwa budak-budak ini saudara, mereka pun karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, mereka selamat, mereka dimerdekakan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terciptalah lagu Amazing Grace. Ya, sekitar tahun 1800-an adalah seorang anak muda ya yang pada umur 3 tahun saudara, sebenarnya dia lahirnya sehat, tapi umur 3 tahun nggak sengaja lagi main, matanya tertancap sebuah pisau. Tadinya cuma 1, ya, tapi karena pada saat itu medis belum begitu maju, jadi akhirnya ya virusnya itu saudara, matanya infeksi, virusnya menyebar ke mata yang satunya lagi. Ya, dan dua-duanya itu matanya akhirnya tidak bisa melihat. Saya mengundang rekan-rekan dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung bersama-sama di depan. Dan ketika matanya benar-benar tidak bisa melihat di umur 5 tahun, ya saudara, dia ya tetap masuk sekolah ya sama orang tuanya, tetap sekolah biasa. Tapi ketika dia remaja, dia mendengar sebuah lagu
Iya saudara, lagu yang berlirik saudara, liriknya adalah Amazing Grace, how sweet, liriknya dulu boleh ditampilkan. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Iya saudara, dia dijamah oleh Tuhan melalui lirik yang begitu dahsyat luar biasa. Ya, sebuah lagu yang judulnya Amazing Grace, karangan ciptaan oleh John Newton, membuat seorang Louis Braille, seorang pria yang berkebangsaan Perancis, imannya bangkit. Secara fisik dia nggak bisa melihat, tapi dia melihat secara iman. Karena lirik lagu tersebut yang membangkitkan imannya. I once was lost, but now I'm found. Dulu kita semua terhilang, tapi karena kasih kebaikan Tuhan, saudara dan saya ada di tempat ini. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, saudara dan saya boleh menerima Injil keselamatan. Yang percaya bolehkan berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita lihat saudara, liriknya mengatakan I was blind but now I see. Dia berangkat dengan imannya bahwa ia percaya kasih Tuhan, terang Tuhan bisa menuntun dia menjadi pribadi yang Tuhan pakai secara luar biasa. Sampai hari ini saudara, yang namanya huruf untuk orang yang tunanetra itu dikenal sebagai huruf apa? Braille. Kenapa dikenal sebagai huruf Braille? Karena imannya Louis Braille bangkit ketika mendengar lagu tersebut. Siapalah kita tanpa Tuhan? Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Nah, saya percaya saudara, selama kita masih ada waktu, ada kesempatan, saya percaya. Mari saudara dan saya, kita berjuang. Amin. Iya, mari kita bersama dengan keluarga kita berusaha. Iya, untuk apa saudara? Memelihara kasih Tuhan, untuk meresponi kasih kebaikan Tuhan. Lupakan yang lalu, jangan ingat yang lalu. Biarkan orang yang mencibirmu, biarkan orang yang fokus saja kepada Tuhan. Saya berusaha merenungi Louis Braille saudara, bahwa tentunya tantangan yang dihadapi mungkin gak mudah. Iya saudara, sebagai orang yang gak bisa melihat, mungkin ada orang yang gak suka sama dia, ada orang yang mungkin ya menganggap dia ya karena kekurangannya, ya, tapi dia tetap percaya. Dan dia membuat satu tulisan huruf yang akhirnya diakui oleh pemerintah Perancis. Dan setelah itu huruf Braille bukan hanya diakui oleh Perancis, satu dunia ini saudara. Dari mana? Dari Amazing Grace. Amin. Amazing Grace itu ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, penyembahan buat Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dan saya, pujian penyembahanmu berharga di mata Tuhan. Pulanglah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pandang wajahnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan ucapan syukur bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, oh Yesus Tuhan. Dan
dari dasar hati kami Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak ada yang seperti-Mu, Allah yang ajaib, Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan Yesus. Kita angkat tangan, kita sembah Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, hanya kepadamu Allahku. Oh haleluya. Lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepadamu ya sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Tubuh dan darah-Mu tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, gereja di Bidias. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya pada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami menolak zina cabul, kami menolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan bersama keluarga. Kami menolak perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami sehat sempurna oleh darah Yesus. Bersama keluarga kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus, rukun damai setiap hari, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, kehidupan untuk selama-lamanya bagi keluarga yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan
Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri. Agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, berhasil. Perjamuan kudus oleh darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus yang ketiga. Oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia setiap hari. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi pikiran kami. Oleh darah Yesus, kami menang atas penyakit, kami menang atas virus, kami tolak terkapar. Oleh darah Yesus, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu, kami tolak DBD. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Oleh darah Tuhan Yesus, peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantung kami sehat, empedu sehat, pankreas sehat, tulang tidak keropos, tidak nyeri tulang. Kami tolak katarak oleh darah Yesus. Mata kami sehat, mata yang baru oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit. Kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan. Jika ada penyakit, saudara boleh sebut dan imani oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu di dalam hidup kita. Segala penyakit sudah menjadi sembuh oleh kuasa darah Yesus. Saudara dan saya diberkati hati yang baru, roh yang baru, mujizat yang baru. Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Jika ada keperluan, kebutuhan, minta sama Tuhan Yesus. Dan percayalah ucapan syukurmu, ucapan syukur kita mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan berkat Tuhan. Haleluya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang. Semuanya lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut, dipatahkan oleh darah Yesus. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Seluruh hidup kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Segala jebakan, niat jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali Bapak Ibu sama-sama. Kita boleh bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita dua-dua. Kita mau bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang di Gereja Nias juga di live streaming bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan
yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami, penuh kuasa mujizat, menjadi warga sorga, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita warga sorga, dijaga malaikat. Suatu hari saudara dan saya tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Diberkati suatu hari saudara dan saya pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya diberkati berhasil. Diberkati dalam berkat damai sejahtera perlindungan Tuhan. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku dalam nama Tuhan Yesus berbahagia di dalam Tuhan. Setiap hari ada kemurahan Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati suami istri, rumah tangga, keluarga, rukun damai setiap hari. Berkat-berkat Tuhan tercurah, kehidupan untuk selama-lamanya. Apa yang anak-anakmu perlukan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kekurangan, segala yang baik. Berkati anak-anak muda, anak-anak kami diberkati Tuhan, yang pandai, yang cerdas, lulus ujian, naik kelas, naik level dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati mereka berhasil. Setiap tetes minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap doa-doa umatmu dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dari yang jahat. Yang gagal diberkati berhasil hidupnya dalam nama Yesus. Segala kutuk dicabut, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Nama kami tercatat di sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa untuk tempat tinggal, berkati ya Tuhan, punya rumah di bumi di sorga. Mereka yang berdoa untuk keturunan ilahi, berkati ya Tuhan, punya keturunan ilahi. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan beri pasangan sepadan yang dari Tuhan membentuk keluarga yang kudus, punya rumah di bumi di sorga, diberkati pekerjaannya berhasil, punya 2-3 orang keturunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari segala hutang-hutang. Kami berdoa menyerahkan Pak Denny sembuh, Pak Denny sehat, bebas dari tumor, usus besarnya normal oleh darah Yesus, di endoskopi sudah sembuh. Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus beri mujizat bagi anak-anakmu yang hari ini terkapar dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dari tumor, Ibu Hanun bebas tumor oleh darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan, sembuh, tumornya hilang seketika dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati yaitu setiap langkah, setiap umatmu pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati, berhasil oleh kasih kebaikan Tuhan. Berkati yaitu setiap anak-anakmu ya Tuhan. Lina dan keluarga diberkati, Pak Henry dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga diberkati, Ibu Dr. Julia dan keluarga diberkati Tuhan. Diberkati Pak Henry bersama keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati berhasil. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, berkati Pak Andre dan Ibu Alin dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati semua yang melayani sepanjang hari ini ya Tuhan. Bahkan dalam nama Yesus tim worship, Tuhan berkati, disayang Tuhan. Berkati Fedri, Afarado dan semua teman-teman. Berkati tim Asher, tim event. Berkati tim media, soundman operator dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, berbahagia bersama dengan anak cucu mantu dalam kuat kuasa Tuhan. Setiap acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil. Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Natal Tiberias Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang belum pernah hadir, yang pernah hadir kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan, mengalami Tuhan Yesus di dalam ibadah Natal Tiberias. Cuaca cerah, kami tolak hujan, dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan pagari Natal Tiberias dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pembangunan gereja Tiberias di Surabaya dalam berkat kasih anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus selesai tepat pada waktunya. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih
kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan.